lagi di podcast NSA, ngobrol santai aja. Di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai bullying. Nah, teman-teman di rumah pasti sudah penasaran kan apa itu bullying? Yuk simak videonya. Nah, teman-teman, pada podcast kali ini tentunya saya tidak sendiri. Di sini saya sudah menghadirkan 3 narasumber kita, tentunya narasumber yang hebat-hebat dan membuat podcast kali ini lebih menarik. Tanpa berlama-lama, kita sambut ketiga narasumber kita. Halo. Sebelum kita membahas topik yang akan kita bahas, teman-teman narasumber bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo, perkenalkan, nama saya Melanika Putri sebagai narasumber pada hari ini. Saya Ernita Tiara Wibowo sebagai narasumber serta korban bullying. Halo, saya Nadia Putri Apsari selaku narasumber dan juga guru di sini. Sebelum kita membahas lebih jauh, mungkin kita bisa mendengarkan pendapat dari Kak Melani. Apa sih bullying itu? Oke, terima kasih Kak atas telah memberikan kesempatan kepada saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bullying. Mungkin gak asing ya dengan kasus-kasus di Indonesia mengenai bullying yang beredar sampai hari ini. Oke, bullying itu bisa diibaratkan seperti virus yang cepat sekali untuk menyebar. Bullying adalah tindakan, penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan secara sengaja atau berulang-ulang oleh para pelaku. Biasanya pelaku tersebut melakukan tindakan bullying seperti mencaci, mencemooh ataupun menyuruh-nyuruh untuk para korbannya. Ketika korban bullying itu biasanya ketika sudah menjadi korban bullying ya, dia akan merasakan seperti rendah diri, terisolasi, dan yang lebih parah yaitu korban tersebut akan mengalami trauma. Jika korban tersebut akan mengalami trauma, pasti ada rasa takut nih untuk keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, dan ada rasa takut untuk masuk ke sekolah karena takutnya dengan dia berangkat sekolah, aduh aku takut nih nanti akan ketemu pelaku-pelaku yang melakukan bullying tersebut. Nah, ketika korban tersebut tidak mau menceritakan mengenai mungkin masalahnya kepada orang lain ataupun kepada orang tuanya, dia pendam sendiri, maka dari itu pikiran yang dia pendam sendiri, dia akan menjadikan pikiran tersebut menjadi trauma. Seperti itu Kak Taskia. Kak Melani, apa saja sih faktor yang dapat menyebabkan bullying itu terjadi? Oke, kenapa sih bullying itu bisa terjadi? Apa yang menyebabkan pelaku tersebut mau melakukan bullying? Apa yang menjadikan orang lain itu menjadi korban bullying? Di sini saya akan menjelaskan. Oke, untuk pelaku terlebih dahulu. Kenapa sih pelaku itu mau melakukan bullying? Yang pertama, mungkin faktor keluarga. Kurangnya kasih sayang dari orang tuanya, kurangnya perhatian dari orang tuanya, benar sekali. Dan mungkin bisa mendapatkan kekerasan dari orang tuanya. Maka dari itu, pelaku tersebut melampiaskan emosinya, amarahnya kepada orang lain yang dianggap mungkin lemah. Maka dari itu, nah kenapa menjadi korban bullying? Yang pertama, mungkin pelaku orang tersebut dia pendiam atau tidak mau berinteraksi, benar sekali, tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan tidak mau mungkin bergaul ataupun kumpul dengan orang lain seperti itu. Maka dari itu, orang tersebut akan menjadi sasaran empuk untuk pelaku untuk melakukan bullying. Wah, ini orangnya tuh nggak mau ngobrol nih, maksudnya dianggap lemah nih. Aku jadikan korban aja lah sebagai korban bullying. Seperti itu Kak Taskia. Kenapa bullying itu dapat terjadi? Wah, ternyata bullying itu sangat berdampak bagi kesehatan korban ya. Iya, benar sekali. Untuk memahami dampak itu sendiri, kita bisa mendengarkan cerita langsung dari narasumber kita yang sempat menjadi korban bulian. Kak Ernita mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman. Baik, hai semuanya teman-teman sekalian. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya tentang kasus pembulian yang pernah saya alami waktu saya duduk di bangku SMP ya teman-teman. Jadi kenapa sih Kak kok bisa dulu itu saya jadi korban bully waktu SMP? Jujur yang pertama kali adalah mungkin karena saya terlalu berdiam diri atau lebih senang menyendiri. Mungkin kalau bahasa gaulnya sekarang introvert ya Kak Lani ya. Nah, betul. Nah, setelah itu saya sering sekali berdiam diri. Jadi semisal ada perkumpulan anak-anak seusia saya, mungkin waktu masih SMP kan banyak sekali ya ekstrakurikuler atau kegiatan-kegiatan di luar jam kelas. Nah, seperti itu. Nah, saya jarang sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di luar kelas tersebut ya Kak ya. Jadi saya lebih senang menyendiri. Apa-apa saya lebih suka dilakukan ya udahlah ya sendiri aja daripada saya minder ya, jujur saya minder untuk bertemu teman-teman yang lain yang seusia saya. Harusnya anak-anak seusia saya lagi senang-senangnya ya Kak ya, bermain bersama, berkumpul bersama. Nah, seperti itu.
Dan dari situlah cerita bullying saya dimulai, karena mungkin saya terlalu pendiam ya. Dan di antara teman saya itu yang mungkin memanfaatkan diamnya saya itu ya Kak ya. Jadi disitulah dimulai kasus pembulian saya. Di situ mulai yang pertama saya dibully itu mungkin mulai dicaci maki ya Kak ya. Sering tidak ikut kumpul-kumpul, kayak dibilang, kok kamu diem banget sih, kok kamu gak pernah ikut kumpul-kumpul sih, kok kamu gini, kok kamu gitu. Nah seperti itu yang pertama. Yang selanjutnya yang kedua itu karena mungkin saya jarang kumpul, ikut ke kantin, ikut ke sana ke sini. Nah seperti itu. Waktu mereka ke kantin saya nggak ikut. Nah disitulah kesempatan mereka memanfaatkan saya Kak ya. Di situ mereka menyuruh saya untuk ke kantin lah, belikan inilah, dan itu semua memakai uang saya ya Kak ya. Seperti itu. Mungkin itu cerita pembulian dari saya ya, cerita pengalaman pembulian dari saya. Di sini saya sedikit menyampaikan kesan dan pesan ya untuk para remaja seusia SMP, SMA, bahkan atau mungkin perkuliahan juga ya teman-teman. Kesan dan pesan dari saya, mungkin kalian kalau memang kalian merasa diri kalian itu dikucilkan dari teman-teman kalian, kalian bisa segera bilang, cerita, curhat, kalian speak up lah. Intinya ke teman yang kalian anggap dekat, seperti itu Kak Taskia. Mohon maaf nih Kak Elita ya. Iya. Izin bertanya ya Kak ya. Tadi kan Kakak menyebutkan bahwa bullying Kakak itu dicaci maki. Iya betul sekali. Selain itu, apa sih yang dilakukan pelaku bullying kepada Kakak selain caci maki itu? Ya itu tadi ya, seperti yang saya ceritakan tadi, mulai dari dimanfaatkan, dari dimintai apa namanya, kalau zaman sekarang itu namanya ditraktir ya teman-teman ya. Nah ditraktir, seperti itu, ditraktir lah, minta ditraktir di kantin, saya yang membayari, mereka yang minta, seperti itu Ibu Nadia. Dengan ditraktir itu jadi dimanfaatkan. Iya gitu ya. betul sekali. Sedangkan uang saku anak SMP itu seberapa sih Kak ya? Iya, benar. Seperti itu. Nah, ternyata bullying itu bukan hanya tanggung jawab individu ya, tetapi juga tanggung jawab lingkungan. Maka dari itu kami juga di sini menghadirkan narasumber seorang guru, yaitu Bu Nadia. Bunda Nadia mungkin bisa menjelaskan bagaimana sih peran sekolah dalam mengatasi pembulian ini? Peran saya sebagai guru itu sangat penting, terutama dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan damai pada mahasiswa atau murid-murid saya gitu. Jadi dari sekolah itu sudah berusaha memberikan ruangan untuk para korban bullying gitu, untuk mengeluarkan apa yang ia rasakan ketika pernah dibully seperti itu. Kita memberikan kesempatan di ruangan itu untuk mengobrol kepada ibu BK atau ibu Bercerita, guru, ya, seperti itu, bercerita, mengeluarkan apa isi hatinya supaya tidak dipendam seperti itu. Setelah itu di sekolah juga kami guru-guru mencari tahu kronologis kejadian-kejadian apa yang sudah dilakukan oleh pelaku. Setelah itu kami mengumpulkan atau memanggil orang tua pelaku dan korban untuk mencari tahu solusinya seperti apa. Kita bicarakan secara baik. Iya betul, seperti itu. Dari beberapa sumber yang saya baca, ternyata rata-rata dari pelaku bullying itu adalah remaja. Mungkin mereka belum mendapatkan sosialisasi terkait pembulian atau hukum-hukum yang dapat mereka terima jika mereka melakukan pembulian terhadap orang lain. Sebenarnya Kak Taskia, di Indonesia itu sudah ada untuk pasal-pasal hukuman-hukuman untuk para pelaku bullying tersebut. Wah, Kak Melani mungkin bisa jelasin sedikit tentang hukum-hukum apa saja sih yang diterima oleh para pelaku pembulian? Oke, terima kasih. Di sini sebelum saya membahas mengenai hukuman apa saja sih yang dapat diberikan oleh para pelaku bullying, tapi sebelum itu saya akan menceritakan nih. Di sini kan banyak beredar berita-berita mengenai bullying ya di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan. Kemarin baru-baru ini ada kasus pembulian di SMA Negeri 70 Jakarta, di mana korban tersebut atau pihak sekolah harus turun tangan nih, memanggil orang tua korban, memanggil orang tua pelaku untuk dipertemukan, sehingga pelaku tersebut melaksanakan investigasi atau pelaku tersebut menceritakan kronologi apa yang pelaku tersebut perbuat kepada korban. Sebagai orang tua siswa atau kita besok pada akhirnya sebagai orang tua ya, pasti akan merasakan sakit hati yang awalnya anaknya dari rumah pamitan untuk pergi ke sekolah, dan kita pun juga mendoakan dia meraih cita-citanya, tetapi malah di sekolah mendapatkan pembulian seperti dikucilkan ataupun disuruh-suruh seperti itu Kak Taskia. Nah, untuk kasus yang kedua yang menurut saya lebih parah
dampaknya itu ada kasus seperti mahasiswa di Semarang yang harus mendapatkan bullying dari seniornya. Iya benar, pasti kakak di sini pernah ya mendapatkan betul sekali. kan? Nah, di mana mahasiswa tersebut harus dibully dengan seniornya seperti disuruh untuk ke sana ataupun sini atau disuruh untuk menjagai anaknya, dan betul. mahasiswa tersebut diancam ketika tidak mau menuruti kata seniornya. Mahasiswa tersebut tidak Mendapatkan mendapatkan nilai, nilai, ya. mendapatkan nilai yang tinggi ataupun atau sama sekali tidak mendapatkan nilai. Maka dari itu mungkin mahasiswa itu ya udah menurut saja ya, iya. iya. Nanti kalau misalnya saya tidak menurut kata senior saya tidak akan mendapatkan nilai. Maka dari itu dipendamlah masalah tersebut. Kenapa mahasiswa tersebut tidak menceritakan kepada orang tuanya? Pasti mahasiswa tersebut, waduh nanti kalau misalnya saya mungkin cerita kepada orang tua saya, ya mungkin mahasiswa tersebut anak rantau ya, Iya. pasti orang tuanya akan takut menjadi korban ya. betul sekali. Maka dari itu mahasiswa tersebut memendam rasa takutnya dan ditulis di buku diary tersebut. Nah, ternyata saat mahasiswa itu tidak kuat, mahasiswa tersebut menyuntikkan cairan penenang. Ternyata dari suntikan tersebut membuat mahasiswa tersebut tewas ataupun bisa dibilang bunuh diri ya. Seperti itu. Korban tersebut ditemukan di kos. Nah, ternyata saat oknum polisi mungkin menyelidiki untuk ruang kos tersebut, ada menemukan buku diary. Ternyata dia menuliskan untuk masalah-masalahnya. Dia tidak menceritakan kepada orang, tapi menuliskan di buku diary tersebut. Menurut saya itu termasuk dampak yang ternyata besar sekali ya. Iya, dari kasus bullying bisa Menghilangkan nyawa ya. menghilangkan nyawa atau berdampak besar kepada korban tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai yang tadi ditanyakan oleh Kak Taskia ya, mengenai hukuman apa sih yang dapat diterima oleh pelaku bullying. Yang pertama yaitu sesuai, tapi sebelum itu saya mungkin akan menjelaskan beberapa pasal ya Kak Taskia, karena kalau misalnya saya menjelaskan banyak pasal tidak akan selesai di podcast. Oke, di sini saya akan menjelaskan beberapa pasal yang akan diterima oleh pelaku di atas umur 18 tahun dan di bawah umur 18 tahun di bawah umur. Nah, di sini saya akan menjelaskan pasal yang atau hukuman yang akan diterima oleh pelaku di atas umur 18 tahun. Yang pertama pasal 351 KUHP, yaitu mengatur tentang tindakan penganiayaan atau orang tersebut sengaja menyakiti atau melukai orang lain, itu akan dikenai pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, itu pasal yang pertama. Nah, untuk pasal yang kedua yaitu pasal 345 KUHP mengatur tentang tindakan, yaitu orang atau pelaku tersebut mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri, itu akan dikenai pasal pidana 4 tahun paling lama 4 tahun seperti itu. Nah, itu untuk pelaku yang di atas umur 18 tahun. Nah, untuk yang pelaku di bawah 18 tahun itu mungkin akan tetap mendapatkan hukuman, tetapi diberikan sanksi yaitu restorative justice, di mana sanksi tersebut berupa misalnya mengumpulkan meliputi pelaku, korban, orang tua korban, orang tua pelaku, tokoh masyarakat, tokoh adat ataupun tokoh agama jika ada, itu dikumpulkan untuk menyelesaikan sama-sama masalah tersebut atau mencari musyawarah seperti itu, mencari jalan keluarnya secara adil, apa yang harus dijalankan oleh pelaku tersebut atau seperti hukuman yang harus diterima oleh pelaku tersebut yang sudah dilakukan para pelaku tersebut. Nah, pastinya dengan di situ pelaku itu akan dikenai hukuman sesuai yang telah pelaku tersebut perbuat, seperti agar pelaku tersebut juga jerah. Kalau misalnya kalau misalnya tidak diberikan hukuman, tidak akan dia akan menyampaikan. Ya, betul sekali. Nah, dari itulah mungkin akan diberikan sanksi seperti itu. Untuk Kak Taskia, untuk hukuman untuk pelaku di atas umur 18 tahun dan di bawah umur 18 tahun. Nah, Kak Milani, terima kasih ya atas penjelasannya. Buat teman-teman yang di rumah sudah mendengarkan ya penjelasan dari ketiga narasumber kita. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku atau tindakan pembulian itu sangat berdampak buruk bagi korban dan itu dapat bisa menghilangkan nyawa. Jadi pesan dari saya pada episode podcast kali ini adalah stop bullying dan jangan takut untuk mengatakan tidak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you.